Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel For Good Cecang ya. Nah, anak-anak masih ingatkah anak-anak dengan tepuk PPK? Ya, semoga masih ingat ya. Baik anak-anak, marilah kita melakukan tepuk PPK. Pak Tri pandu dari sini. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, PPK, jos. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang mengidentifikasi perubahan wujud mengembun. Kemudian, mengidentifikasi peran di sekolah. Dan juga anak-anak sudah belajar tentang mengidentifikasi gerakan menendang bola. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini, 1. Dengan menyusun paragraf menjadi cerita yang runtut, siswa dapat menyusun informasi tertulis tentang perubahan wujud dengan berurutan. 2. Dengan memasangkan kata dengan arti yang sesuai, siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang sesuai yang berkaitan dengan perubahan wujud dengan tepat. 3. Dengan melakukan diskusi dalam kelompok, siswa dapat membuat daftar tugas individu berkaitan dengan perannya di sekolah dengan tepat. 4. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat memahami konversi satuan baku dengan tepat. 5. Dengan menyelesaikan soal cerita, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konversi berat. Nah, anak-anak, bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf, susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Pak Tri akan membantu membacakan paragraf per paragrafnya. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis. Karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, anak-anak, tentu paragraf yang barusan Pak Tri baca itu belum urut. Nah, tugas anak-anak ialah mengurutkan. Bagaimana caranya? Nah, anak-anak harus memperhatikan paragraf demi paragraf dengan teliti. Pada bacaan tersebut, sudah diberi urutan yang pertama atau paragraf pertama, yaitu pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, di sini pada kalimat terakhir ada pertanyaan. Nah, berarti paragraf selanjutnya ialah paragraf yang menjelaskan pertanyaan pada paragraf pertama. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, anak-anak cari dari paragraf yang paling atas sampai yang paling bawah. Manakah yang paling tepat? Kita coba baca paragraf yang paling atas.
Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Kemudian, paragraf selanjutnya, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Kemudian paragraf selanjutnya, peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Kemudian paragraf yang terakhir, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Ini juga pertanyaan lagi. Nah, jadi paragraf yang menjawab pertanyaan pada kalimat terakhir paragraf pertama ialah kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Nah, itu ialah lanjutan dari paragraf pertama. Kita kasih angka 2 pada paragraf tersebut. Nah, untuk paragraf 3, 4, dan 5, coba anak-anak cari. Anak-anak, perubahan wujud sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Coba sekarang pasangkan kata berikut pada arti yang sesuai. Pada bagian kiri ada nama-nama perubahan wujud benda. Mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Kemudian pada bagian kanan ada penjelasannya. Perubahan wujud gas menjadi cair, perubahan wujud padat menjadi cair, perubahan wujud padat menjadi gas, perubahan wujud cair menjadi gas, perubahan wujud cair menjadi padat. Nah, anak-anak tulislah pada buku tugas kalian. Nah, apabila sudah, kita hubungkan perubahan wujud atau nama perubahan wujud benda pada penjelasan yang tepat. Contoh, mencair. Nah, mencair kita hubungkan pada penjelasan yang tepat. Penjelasan yang mana yang tepat? Ya, mencair ialah perubahan wujud padat menjadi cair. Kita hubungkan menggunakan garis. Nah, untuk membeku, menguap, mengembun, dan menyublim, anak-anak beri garis sendiri pada penjelasan yang tepat ya. Tahukah anak-anak, perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda gas menjadi padat disebut mengkristal. Nah, jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitar kita. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan juga minuman. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Oke, tentu anak-anak sudah banyak menjumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kerjakan bersama orang tua atau kakak. Pilihlah salah satu produk makanan atau minuman yang pembuatannya mengalami perubahan wujud. Anak-anak dapat memperkenalkan produk makanan atau minuman pilihan kalian, ya. Nah, lakukanlah bersama anggota keluarga, orang tua atau kakak di esok hari, ya. Nah, langkah-langkahnya adalah anak-anak membuat daftar tugas dulu, ya. Jadi, misal anak-anak membuat kolom dulu, kotak-kotak ya. Nah, kemudian isikan nomor, nama, dan tugas. Contoh yang pertama, anak-anak tulis nama anak-anak. Tugasnya misal mencari nama makanan atau minuman yang akan diamati atau diteliti. Ya. Kemudian kalau sudah, carilah informasi tentang makanan atau minuman tersebut. Seperti bahan yang digunakan, cara memasak, atau perubahan wujud yang terjadi. Tulislah
pada buku tugas anak-anak. Kemudian langkah selanjutnya ialah lengkapilah tugas tadi dengan gambar. Anak-anak dapat mencari pada majalah, koran, atau pada internet, ya. Nah, anak-anak lakukan kegiatan ini bersama orang tua atau kakak kalian, atau bisa juga dengan anggota keluarga yang lain, ya. Nah, anak-anak, agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Nah, Ayah Siti membeli 1 kg es kering. Setiap 3 jam diletakkan di tempat terbuka. Lama-kelamaan, es krim mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa hanya tersisa 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Nah, adakah yang tahu jawabannya? Nah, baik, Pak Tri bantu menjawab ya. Nah, berat es kering mula-mula ialah 1 kg. Nah, sisa berat es kering setelah 3 jam ialah 400 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah, adakah yang tahu? Ya, kita hitung dengan mengkonversikan atau memperhatikan satuan beratnya terlebih dahulu, ya. Nah, itu kan tidak sama. Pada awalnya 1 kg menjadi 400 gram. Nah, itu kan satuan bakunya sudah berbeda, kilogram dan juga gram. Cara untuk menghitungnya, anak-anak harus merubah yang satuan kilogram menjadi gram terlebih dahulu. Nah, baik, kita lakukan. Yang pertama ialah kita tuliskan terlebih dahulu pengurangannya. 1 kg kurang 400 gram. Anak-anak, masih ingatkah 1 kg ada berapa gram? Ya, betul sekali. 1 kg itu ada 1000 gram. Nah, jadi pengurangannya 1000 gram kurang 400 gram. Hasilnya ialah 600 gram. Jadi, es kering yang berubah menjadi gas ialah 600 gram. Nah, anak-anak sekarang berlatih untuk menyamakan satuan kilogram ke dalam gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Pada bagian kiri terdapat 3.230 gram, 3.023 gram, 3.203 gram, 3.002 gram, dan juga 3.320 gram. Pada bagian kanan ada 3 kg 23 gram, 3 kg 2 gram, 3 kg 320 gram, 3 kg 203 gram, dan 3 kg 230 gram. Nah, anak-anak gunakan cara yang tadi. Jadi, yang satuan kilogram diubah dulu ke dalam gram, kemudian dijumlahkan dulu. Contohnya, yang atas, anak-anak dapat melakukan cara seperti sebelumnya, yaitu merubah satuannya ke dalam bentuk satuan yang sama. Nah, karena sebelah kiri itu merupakan gram, maka yang sebelah kanan kita jadikan gram juga, begitu ya. Nah, untuk yang bagian atas, sebelah kanan, Pak Tri akan mencoba untuk merubahnya menjadi gram. 3 kg 23 gram, kita rubah menjadi gram semua, ya. Nah, jadi 3 kg itu ada berapa gram? Ada yang tahu? Ya, betul. 3 kg itu ada 3000 gram. Nah, jadi kita jumlahkan dengan 23 gram, berarti 3023 gram. Nah, kita beri garis pada kolom atau pada kotak yang sesuai, ya. Nah, coba sekarang anak-anak siapkan lagi alat tulisnya. Nah, selesaikanlah soal-soal berikut. 1. Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg 200 gram.
Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Ya, udah ya. 2. Nelayan membutuhkan 750 kg es kering setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilogram es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? 3. Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kg. Persediaan tepung terigu di rumah 550 gram. Berapa gram tepung terigu Ibu Dayu sekarang? Nah, ini juga mudah. 4. Siti membeli 4 kg coklat. Kemudian, coklat tersebut dicairkan. Coklat cair itu dibagi menjadi 4 bungkus. Setiap bungkus berisi 500 gram coklat. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kg coklat cair itu? 5. Kemasan A berisi kapur barus seberat 1 kg 200 gram. Kemasan B beratnya lebih ringan, 400 gram dari kemasan A. Berapa gram berat kapur barus pada kemasan B? Nah, baik anak-anak, kerjakan dengan teliti ya. Hari ini kita telah belajar memasangkan kata dengan istilah. Kemudian mengenal konversi gram ke kilogram. Lalu kita juga sudah belajar mengidentifikasi peran anggota kelompok. Anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan. Rajinlah cuci tangan dengan sabun. Kemudian pakai masker apabila pergi keluar rumah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Pak Tri mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.